Waalaikumsalam. Ya Ibu, salawatnya dulu Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salale. Dengan Ibu siapa dari mana? Dari hamba Allah dari Pontianak. Baik Ibu bisa Dari Pontianak, silakan. bertanya langsung pada Bu ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan. saya ingin bertanya. ini ini masalah pernikahan sih Bu ya. Iya, silakan. Ada seorang istri nih Bu ya. Dia terjerumus di masalah perzinahan dengan lelaki lain. Dia itu sudah menikah Bu ya. Cuma berselingkuh dengan lelaki lain sampai hamil. Sedangkan suaminya itu ke Malaysia kan. Setelah datang, suaminya itu tidak tahu Bu ya kalau dia itu sudah hamil dengan orang lain. Suaminya datang, masih mengauli dia kan Bu ya. Terus bagaimana pernikahan dia? Apakah masih sah atau tidak? Atau nasab anak ini ke siapa? Ke suami atau ke selingkuhannya? Terima kasih Bu ya. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih. Insya Allah, beliau menanyakan tentang jika ada seorang wanita yang punya suami, kemudian na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Suaminya bekerja di tempat yang jauh, lalu wanita tersebut melakukan kehinaan dengan laki-laki lain. Astagfirullah. Inilah pertanyaan-pertanyaan begini sering terjadi. Sedih masalah perzinahan begitu mudahnya. Kemudian sampai hamil, bagaimana? Ini pertanyaannya satu tapi jawabannya banyak. Mohon sabar ini. Yang pertama adalah himbauan kami adalah agar selalu waspada tentang jarak. Jauhnya suami istri di hari ini mengkhawatirkan karena apa? Bangkitnya syahwat begitu mudahnya dengan televisi, video, internet dan sebagainya. Maka para istri yang ditinggal oleh suami semakin tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah. Jangan sedikit pun mendengar bisikan syaitan. Apalagi suaminya lagi bekerja di tempat yang jauh. Di rumah godaan banyak, na'udzubillah, HP selalu kebuka. Hati-hati, takut kepada Allah, kehinaan. Wanita yang melakukan zina sementara sudah punya suami, khianat, hina. Akan tapi semua yang pernah kepeleset dalam zina semacam ini, semoga Allah berikan kesadaran. Kami tidak rela jika ada wanita semacam itu. Tidak rela dengan ada wanita semacam itu. Dihinakan dia. Sudah punya suami yang halal. Ini nasihat buat istri yang jauh daripada suami, hati-hati. Dan juga suami yang jauh dari istri, hati-hati. Kadang begitu mudahnya karena di sana mungkin juga ada wanita yang senang melakukan keharaman juga, akhirnya naudzubillah melakukan zina. Jarang ketemu istri tapi melakukan zina. Naudzubillah, lebih baik bekerja di rumah, di kampung, ketemu istri setiap saat tanpa ada zina. Biarpun gaji mungkin sangat jauh, hati-hati. Urusan perzinahan ini yang pertama. Takutlah kepada Allah dan siapapun dari hamba-hamba yang mendengar suara ini, menyaksikan acara ini, yang pernah kepleset dalam hina dan busuknya zina, apalagi yang sudah punya pasangan. Zinanya zina berat. Biarpun belum punya pasangan, zina ini dosanya gede. Cuman kalau sudah punya pasangan namanya muhsan. Rendah dia, darahnya sudah perlu. Dia sampai hukumannya dirajam. Dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau sudah kami sampaikan bahwasanya begitu mudahnya hari ini perzinahan. Makanya kami kenapa tegas menyampaikan masalah ini, kenapa? Kalau ada 10 pertanyaan itu 3 atau 4 itu urusan perzinahan. Kalau ada di media sosial yang masuk pertanyaan 10, kadang-kadang perzinahan tidak pernah tertinggal. Begitu mudahnya orang melakukan perzinahan. Takutlah kepada Allah semuanya. Cari pintu halal, jangan dengan pintu yang haram. Takutlah kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah masalah pernikahan seorang seperti itu masih sah karena belum terjadi perceraian dari sang suami. Wanita tersebut masih istri daripada sang suami. Kemudian masalah anaknya, anak itu tidak akan ada hubungannya dengan laki-laki yang menzinai. Awas, hati-hati, jangan dihubung-hubungkan dengan laki-laki yang menzinai. Karena perzinahan tidak menyambungkan nasab. Perzinahan tidak menyambungkan nasab.
Kemudian bagaimana nasab anaknya ini? Nasab anaknya ini adalah jika sang suami tidak meli'an, menolak, menafikan sang anak, maka nasabnya nyambung kepada sang suami. Biarpun sang istri mengaku bahasanya aku telah berzina, na'udzubillah, maka sang suami, maka ada di dalam Al-Quran dan juga dalam fikih kita, Al-Quran disebut masalah li'an. Li'an itu bersumpah, seorang suami bersumpah 4 kali, yang terakhir adalah aku terkutuk kalau aku berdusta dengan apa yang aku katakan. Mengatakan di depan hakim atau diwakili oleh qadhi bahasanya yang ada di perut istriku atau kalau sudah lahir, bahwasanya anak ini adalah bukan dari air maniku. Demi Allah aku bersaksi bahwasanya ini bukan dari anakku, sampai 4 kali. Yang terakhir, dan aku terkutuk kalau memang aku berdusta dalam hal ini. Kalau ada penegakan hukum Islam, jika istri tidak membantah, maka istri akan dirajam. Kalau istri membantah li'an ini, bersumpah juga bahwasanya apa yang dikatakan seorang laki-laki ini adalah tidak benar. Kalau dia benar, murka Allah. Kalau tapi laknat. Kalau ghadabullah alayya in kuntu minal kadhibin. In kana minas shadiqin. Aku akan dapatkan kutukan dari Allah, apa mendatangkan murka Allah kalau dia adalah termasuk orang yang benar. Jadi ini li'an ini untuk menafikan nasab. Jadi seorang suami yang punya istri yang sudah digauli kok tiba-tiba hamil, maka selagi istri suami ini pernah menggaulinya, kemudian dia menduga bahwasanya ini adalah air mani dari orang lain, maka kalau tidak meli'an, maka nasabnya tetap sambung. Nasabnya tetap sambung kepada sang suami. Karena mungkin sekali itu adalah air mani dari dia kok. Kemudian dia berkata, yakin aku tidak pernah menggaulinya. Ya harus dili'an, tinggal li'an saja. Datang ke qadhi, ke mahkamah, ke hakim, bahwasanya li'an, bersumpah di depannya. Memang disunahkan untuk membaca, bukan disunah, maksudnya disunahkan, dianjurkan di depan masjid, di depan keramaian, biar orang takut, biar orang ngeri tentang perzinahan. Jadi li'an itu disyariatkannya, dianjurkan untuk diucapkan di masjid. Seorang imam membimbing orang untuk mengutuk kutuk-kutukan ini di depan masjid, biar orang pada tahu kalau zina ini adalah mengerikan. Ini kemudian selagi sang suami tidak meli'an tadi, kalau suaminya tidak meli'an, mengutuk, maka anak itu akan sambung nasab kepada sang suami. Tinggal sang suami itu mau enggak dengan istrinya. Kalau mau, subhanallah ya, kalau masih ada suami mau semacam itu, ya mungkin dia adalah melihat banyak-banyak pertimbangan dan sebagainya. Atau ada 2 kemungkinan, laki-laki yang masih menerima istri semacam itu, ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah dia laki-laki yang sangat baik dan ingin menutup aibnya dia, jangan sampai dia ini kemudian sudah terbaca di hati, di wajah sang istri ada tobat. Kemudian setelah itu akan dirawat wanita tersebut, mungkin itu wanita laki-laki baik. Yang kedua adalah laki-laki dungu mungkin. Ada 2 kemungkinan, antara dia baik atau dungu, nggak punya cemburu dan sebagainya. Wallah alam bisawab. Akan tapi yang jelas yang ditanyakan tentang nasab, selagi sang suami tidak menafikan nasabnya dengan li'an tadi, maka anak tersebut nasabnya tetap sambung kepada ayahnya. Ya, seperti itu. Jadi ini hal-hal ini mungkin saja terjadi, naudzubillah. Mungkin saja terjadi. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Hari ini hari mengerikan. Sudah punya halal akan tapi masih melakukan yang haram. Bahkan kadang yang haram yang diambil itu haram yang jauh nilainya dibanding yang halal. Kita menemukan seorang suami yang punya istri yang sudah halal bersih, secara fisik juga sangat masuk, tapi dia melakukan kehinaan dengan seorang perempuan yang keluar masuk rumahnya hanya sebagai seorang pegawai apa dengan dia. Yang bahkan secara fisik, bahkan seorang wanita punya suami yang Masya Allah, Allah beri suami yang dengan fisik yang cukup, bahkan mungkin secara pribadi hubungan suami istri yang cukup, akan tapi ternyata wanita ini direndahkan oleh setan, melakukan kehinaan dengan orang lain, naudzubillah. Maka di saat bicara tentang perzinahan, kami selalu angkat suara kami itu karena kami rindu jangan sampai itu terjadi di rumah kita, jangan sampai itu terjadi di keluarga kita, jangan sampai terjadi di anak-anak kita. Maka berjanjilah untuk bisa menutup aibnya orang, agar Allah menutup aib. Allah menjauhkan kita dari segala kehinaan ini. Jangan berani-berani mengungkar aibnya orang. Kalau Anda pernah melihat perzinahan seseorang atau dengar berita perzinahan seseorang, jangan Anda sebarkan, ajari dia untuk menutup aibnya. Maka yang suka menyebar aibnya orang melakukan kehinaan, hati-hati, akan diuji oleh Allah
dengan kehinaan yang serupa, naudzubillah, hati-hati. Maka ayo kita semuanya, program besar kita adalah menghentikan kehinaan zina. Jika ternyata sudah ada yang terjadi, maka program kita adalah menutup aib tersebut. Tadi ada beberapa poin yang kami tidak bisa menangkap semuanya, akan tapi gambarnya semacam itu. Suaminya adalah masih suaminya, kemudian anaknya nyambung kepada sang suami selagi tidak ada dilian. Kemudian sama, kalau memang semuanya sama-sama baik seperti yang kami sebutkan, ayo bertobat. Tidak usah pergi lagi ke luar negeri, rawat itu istri yang sudah punya pengalaman. Dan mungkin kemungkinan kepleset, suami istri kepleset, mungkin itu semuanya. Akan tapi kalau tobat yang serius, takutlah kepada Allah, siapapun dari kita takut kepada Allah, jauhi zina. Dan muqaddimah zina. Kalau di HP kita sudah ada komunikasi dengan lawan jenis yang sudah ada rasa-rasa yang beda, tutup itu, blok dan hentikan. Kalau tidak, setan akan terus bisikkan. Dan sehingga di luar sana terasa lebih indah, padahal belum tentu. Setelah itu akibatnya kehinaan semacam ini. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab.